feels fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me. Like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. The counter fades a peaceful hum. The world slows down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Fayadina. Saya mengajar di SD Negeri 012 Kota Tarakan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di Universitas UINSI Kota Samarinda. Hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih. Siapa ketua kelas? Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Kalau baik, ucapkan apa? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Alia tidak hadir. Oh, kenapa? Ada kabar nggak dari mereka? Tidak ada. Oke, baiklah. Nah, hari ini kita akan belajar lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Sebelum kita mulai, coba sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ayo, salah. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Siapa yang ingat bab selanjutnya itu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Yang lalu kita belajar tentang apa? Ayo, masih ingat nggak tentang apa kita belajar yang kemarin? Hidup damai dalam kebersamaan. Tentang apa itu? Tentang apa? Hidup bertetangga. Kemudian hidup apa lagi? Hidup saling menyayangi. Kemudian hidup apa lagi? Saling berbagi. Lupa kah sudah? Lupa? Astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana nih? Sekarang kita lanjut ke bab 7. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Bab 7 silakan dibuka. Yaitu di halaman 157. Nah, sudah? Ahmad, mana bukumu Ahmad? Cepat Ahmad.
ketika kehidupan telah berhenti. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah membayangkan suatu saat nanti kalian akan meninggal dunia? Pernah membayangkannya? Percaya kalian akan meninggal dunia? Yang kedua, kalian percaya kan kalau kalian akan meninggal dunia? Apa yang kalian siapkan untuk hari kematian kalian nanti? Yakin amal kalian sudah cukup? Belum? Itu permasalahan yang akan kita hadapi di materi ini. Nah, materi yang pertama yaitu adalah makna hari akhir. Yang kedua, kita akan mengenal jenis dan tanda hari akhir. Nah, sesuai dengan dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Qari'ah. Hafal nggak? Al-Qari'ah. Mal. Sudah cukup? Nah, kita akan mengambil arti dari Al-Qari'ah ayat ketiga sampai kelima. Yang ketiga, tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, seperti bulu yang berhamburan. Ketika kiamat telah tiba, manusia itu akan seperti laron. Tahu laron? Laron yang tidak ketemu sama cahaya. Dia bertebaran, ya kan? Kalau laron ada cahaya dia berkumpul kan? Nah, kalau nggak ada cahaya dia berhamburan kemudian akan mati. Nah, seperti bulu yang berhamburan. Seperti itulah bayangan kiamat ketika manusia dihadapkan pada hari kiamat. Nah, kita akan berterbangan seperti laron dan berhamburan seperti bulu. Kebayang nggak dunia itu hancurnya seperti apa? Kebayang? Sedangkan kita saja yang kalau gempa bumi itu sudah takutnya Masya Allah. Lanjut. Nah, ini dia pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk akan dihidupkan kembali setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari akhir masuk ke dalam rukun iman. Iman artinya percaya, yakin. Iman kepada hari akhir artinya percaya bahwa hari akhir akan tiba. Percaya hari kiamat itu akan datang? Mau ketemu sama hari kiamat? Tidak mau. Nah, masuk ke jenis dan tanda-tanda hari akhir. Jenis dan tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita masuk ke jenis tanda-tanda hari akhir, Ibu mau kalian menonton video ini sekilas. Kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karijumal, tanda kiamat secara ringkas. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal.
Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa, memfitnah setiap agama manusia, orang yang mengaku Nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagai besar manusia menjadi pengikut Dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya, tidak tumbuh. Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun ditahan 2/3-nya, tidak tumbuh, sehingga kering kerontang. Kemudian tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan, semuanya tidak tumbuh. Manusia kelaparan. Disitulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang hancur ekonominya. Sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya. Tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepadaku, kusuburkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan kalian perbendaharaan yang ada di dalam bumi. Mau apa? Tinggal bilang, emas, perak, jamu, dikeluarkan semuanya sama Dajjal. Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Kata Dajjal hujan, ya hujan. Kata Dajjal tumbuh, ya tumbuh. Kata Dajjal keluar emas, ya keluar emas. Ya pasti orang-orang akan menyangka Dajjal itu Tuhan. Dajjal mengatakan, kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal. Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup itu bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak yang kita cintai. Tapi hakikatnya bukan. Mereka itu syaitan yang tasyakul menyerupai keluarga kita. Kemudian mengatakan, nah ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang-orang yang ikut Dajjal. Dari sini kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar. Kata Rasul, kalau aku hidup, ku bunuh Dajjal. Tapi kalau seandainya aku meninggal, kalian akan melawan Dajjal dan kalian tidak akan sanggup. Karena Dajjal tidak bisa mati kalau bukan seorang nabi yang membunuhnya. Isa bin Maryam. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ketika kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus jihad, mati syahid atau hidup mulia, maka ketika subuh turunlah Isa bin Maryam. Tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajjal. Selama 40 tahun ia akan tinggal di bumi. Lain dengan Imam Mahdi, 7 tahun saja di bumi. Tugas pertama Nabi Isa membunuh Dajjal. Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam sebelum kematian Isa. Dan Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggal Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Di balik benteng itu ada 2 kabilah besar. Satu kabilah Ya'juj dan yang kedua kabilah Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Satu di antara kita 999 dari mereka banyak. Kata Rasul, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya mereka. Sehingga kemudian banyak orang-orang di luar rasnya dibantai dan dibunuh dan dimakan kanibal. Sampai merasa bahwa dia sudah membunuh orang-orang yang hidup di bumi. Dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi. Kau juga yang di langit, sambil nunjuk, kami akan bunuh juga, katanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka mengarahkan tombak-tombak mereka, panah lebih dilempar ke atas langit. Mereka hendak membuat makar. Allah pun membuat makar. Panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan. Kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah. Padahal Allah sengaja membuat itu. Tidak ada makhluk yang mati di langit, tapi mereka makin sombong seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Maka disitulah Allah tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya Nagoth ular. Masuk di tengkuknya, satu mati semuanya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj habis, semuanya meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ular. Maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya, dilempar entah kemana, wallahu alam, entah ke lautan, entah berantah kemana. Tapi kemudian Allah turunkan hujan. Allah bersihkan lagi bumi sehingga Isa ibn Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa ibn Maryam hidup.
dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana aslinya, berkah di mana-mana sampai Isa ibn Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa ibn Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali, sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Lah ketika itu orang dihiburkan dengan di daerah yang sangat jauh di sana, di daerah timur, rupanya Allah Subhanahu wa taala kirim gempa. Bukan hanya hancurkan satu desa, ini bisa menghancurkan satu negara. Maka orang pun heboh, ada berita tentang gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat, dari arah barat pula mereka mendengar terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara. Setelah itu rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana, satu dunia gempa, sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi, keadaan mereka miskin, mulailah mereka semakin jauh, maka sebagian mereka semakin kufur, tapi ada juga yang masih istiqomah di sini. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka bertaubat. Allah tiba-tiba kirimkan dukhon, satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke buah, ke jalan, kemana-mana, tidak ada satupun kecuali menghirup dukhon. Setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhon ini. Akhirnya mereka pun sudah mulai sadar mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa, ini orang-orang yang ahli maksiat, mereka berdoa kepada Allah. Angkatlah azab ini, angkatlah asap ini, kami berjanji kami akan beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat azab itu, hanya 40 hari saja dukhon itu, tapi sudah banyak orang yang mati. Sudah banyak terbakar kepalanya, terpanggang seperti kepala ikan. Maka sebenarnya dukhon itu alamat terakhir bagi orang ini bertaubat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi taubatnya. Harusnya ketika dukhon itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya berzina berhenti berzina, yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar, yang tadinya nyembah berhala berhalanya dibuang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilang azabnya, kufur lagi sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika datang waktu subuh, orang-orang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir, orang munafik terlelap tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat subuh. Tapi langit ketika itu masih gelap seperti gerhana matahari total. Ditunggu sampai zuhur, tidak ada juga matahari muncul. Ditunggu sampai asar, tidak muncul juga. Ditunggu sampai maghrib, tiba-tiba matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u nafsan iman, maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh, kata Allah, maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para dai berhenti berdakwah, para ustaz berhenti mengajar, orang-orang minum khamar berhenti mabuk, orang-orang berzina berhenti berzina, karena mereka tahu apapun yang mereka, sekalipun mereka taubatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat taubat, tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 1-2 hari muncul binatang yang disebut dengan dabatun binatang, binatang besar dalam hadis dhaif, membawa tongkat Nabi Musa dan stempel Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir, di hidungnya ngosong dia. Kalau stempel Sulaiman distempel di dahinya, bercahaya dia. Hadis ini dhaif. Kemudian setelah itu manusia terbedakan mana mukmin dan mana kafir. Quran diangkat, Islam tinggal nangannya. Tidak ada mengenal syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak yang mereka mengucapkan kalimat itu. Ketika sudah tidak ada sholat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu Allah kirim api dari Aden atau Hijaz, Yaman. Yang kalau di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan Syam. Syam, negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi,
Allah akan kirimkan angin yang sangat dingin yang akan menerpa setiap orang-orang yang walaupun di dalam hatinya memiliki sebiji zarah keimanan meninggal, sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya, tiba-tiba jatuh mati. Disusul dengan orang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan, satu malaikat kekuatannya melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali, kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia. Paham videonya sampai sini? Itu dia tadi adalah tanda-tanda hari. Nah, yang pertama tadi apa? Munculnya Dajjal. Setelah munculnya Dajjal, kemudian muncul Nabi Isa untuk melawan Dajjal bersama Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga, adanya dukhon. Apa itu tadi dukhon? Asap yang dapat membakar kepala manusia. Nah, tapi yang terbakar adalah kepala manusia yang beriman. Allah tidak ingin manusia beriman merasakan tiupan sangkakala. Nah, disitulah kesempatan terakhir manusia untuk tetap beriman ketika dukhon itu hilang, maka kesempatan itu telah berakhir. Nah, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Kemudian setelah munculnya dukhon, muncul apa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj membunuh seluruh manusia, kemudian menguasai bumi. Kemudian Allah menurunkan azab kepada Ya'juj dan berupa apa tadi? Ulat kecil yang jatuh di tengkuknya. Satu ulat yang berada di tengkuk Ya'juj Ma'juj, maka akan matilah Ya'juj Ma'juj itu. Setelah Ya'juj Ma'juj mati, Allah memunculkan apa lagi? Burung-burung besar untuk melemparkan jasadnya Ya'juj dan kemudian Allah kembalikan lagi bumi seperti semula. Kemudian Nabi Isa kembali mencari orang-orang beriman sampai Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal, kembali lagi manusia itu menjadi jauh oleh Islam, menjadi kafir kembali. Nah, setelah itu baru Allah meniupkan angin yang sangat dingin, ya. Walaupun manusia tadi ada yang kafir, tapi ada juga yang Nah, kemudian angin itu akan mengambil nyawa manusia yang masih beriman, walaupun hanya sebesar biji zarah. Biji zarah tuh mirip dengan biji selasi kecil sekali. Walaupun sekecil itu masih beriman, Allah akan selamatkan dia dari tiupan sangkakala. Setelah ada angin itu, lalu tiba-tiba sudah mulai pagi hari, namun matahari belum sampai zuhur belum. Ketika maghrib tiba yang seharusnya matahari itu telah terbenam, sekalinya mataharinya terbit dari, maka disitulah sudah malaikat apa yang meniup? Israfil meniupkan trompet sangkakala, maka terjadilah hari kiamat. Nah, kita masuk ke jenis hari akhir.
Jenis hari akhir itu ada dua, ada kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra itu kiamat kecil, kalau kiamat kubra itu kiamat besar. Kita masuk ke kiamat sugra terlebih dahulu, itu biasanya ditandai dengan kehidupan seseorang yang telah berakhir atau meninggal dunia. Kalau kiamat kubra itu tanda-tandanya yang tadi kita tonton videonya. Tanda-tanda kiamat kubra itu ya munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Nah, ini dia tanda-tanda kecil. Munculnya berbagai fitnah dan banyaknya nabi palsu. Ada nonton berita? Pernah nonton berita? Adanya kemunculan nabi palsu? Ada kan? Jadi sudah termasuk tanda kecil bukan? Yang kedua, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Tidak usah jauh-jauh. Kalian masih suka bohong nggak? Lanjut, perbuatan riba yang banyak terjadi. Sudah terjadi nggak di dunia ini? Riba itu mengambil keuntungan lebih dari yang harusnya dia terima. Kemudian, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, siapa yang masih suka lawan orang tuanya? Maka kalian akan memperdekatkan hari kiamat itu. Makanya jangan melawan orang tua. Lanjut, ini dia tanda-tanda besar yang kita tonton tadi. Matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turun Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya binatang melata, dukhon, awan debu, dan gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, ini dia proses hari akhir, tapi kita akan lanjut di materi selanjutnya. Ya. Nah, sekarang ini dia permasalahan yang harus kalian jawab. Apa yang kamu rasakan ketika mengetahui bahwa suatu saat kamu akan meninggal? Apakah kamu telah siap jika suatu saat kamu akan meninggal? Coba jelaskan. Apakah yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan menghadapi kematian? Nah, ini dia masalah-masalah yang harus kalian pecahkan di lembar kerja. Ibu akan membagi lembar kerjanya sesuai dengan kelompok. Silakan bagi kelompoknya seperti biasa. 1, 2, 3, 4. Sudah dapat? Belum? Baik, perhatian. Ada LKPD yang ibu bagikan. Sudah dapat semuanya? Nah, di sini ada ini hanya pengantar tujuan dan KKTP pelajaran kita hari ini. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada asesmen yang harus kalian kerjakan. Di sini soalnya kalian jawab di sebelah sini. Jawabannya boleh dicari di buku atau berdiskusi dengan teman-temannya. Jawabannya boleh sama nggak, Bu? Boleh. Ya, boleh. Silakan kerja sama dengan temannya. Oke? Kemudian yang di lembar terakhir itu ada asesmen keterampilan, yaitu kalian membuat mind mapping atau peta pikiran. Peta pikirannya seperti apa? Kita sudah mempelajari materi tentang hari akhir tadi, pengertiannya, jenisnya, dan tanda-tanda hari akhir. Nah, kalian tulis apa saja yang kalian ingat dari apa yang kita pelajari tadi. Ya, ini pengertiannya apa, pengertian hari akhir itu apa, jenis hari akhir itu apa aja, kemudian tanda-tanda hari akhir itu apa aja. Mengerti? Oke, silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang.
sudah habis. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Alhamdulillah tugasnya sudah rampung. Sekarang kita presentasikan mind mappingnya mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari mana? Dari sini. Ya. Yang baca yang pegang mic-nya. Kanza. Pengertian hari akhir. Besar-besar suaranya, Nak. Ya, makna hari akhir. Pengertian hari akhir. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Iqbal. Jenis hari akhir. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhir kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Yang kedua ada kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat besar yang menghancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tanda-tanda hari akhir. Adanya Dajjal dan Imam Mahdi yang akan membunuh Dajjal dan munculnya Nabi Isa. Terus adanya dukhon yang membakar kepala manusia yang beriman. Besoknya adanya matahari yang terbit dari barat. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, kasih mic-nya ke Afifah. Yang mana nih? Yang besar suaranya Afifah. Apa yang harus dilakukan umat muslim dalam mengimani hari akhir? Yang dapat kita lakukan yaitu 1. Menjauhi larangan Allah. 2. Berhati-hati dalam bersikap. 3. Rajin beribadah. Bagaimana Afifah? Menerima jawabannya? Terima kasih kelompok 1, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, boleh dikumpulkan semua tugas-tugasnya. Oke.
Sudah? Sudah? Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah keyakinan kepada hari akhir akan mendorong seorang muslim untuk selalu mawas diri. Seperti kata temanmu tadi, kalau kita mengimani hari akhir, maka kita akan selalu menjaga perbuatan kita, akan menjaga sikap kita, kemudian mempersiapkan bekal amal kebaikan. Pastinya kita akan selalu rajin beribadah, kemudian menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita hidup di sini? Yaitu untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ini akan menjadi motivasi yang kuat untuk mencapai keselamatan dunia. Bagaimana? Paham pelajaran sampai sini? Apa kalian yakin bisa mengimani hari akhir? Apa kalian percaya hari akhir akan tiba? Apa kalian akan mempersiapkan bekal untuk hari akhir? Alhamdulillah. Baik, sekian pelajaran dari Ibu. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu yuk.